Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media VS Video Editor dan tutorial singkatnya. Nah, ini adalah tampilan dari media AVS Video Editor. Nah, pertama-tama untuk membuat video pada media AVS Video Editor ini, yang pertama kita klik aplikasinya. Nah, setelah kita klik aplikasinya tadi, maka muncullah tampilan media AVS Video Editor seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa perintah dari media itu sendiri, yaitu ada media library, transitions, video effect, text, voice, text menu, dan juga produce. Nah, dari beberapa perintah ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Seperti media library ini, yaitu kita dapat mengambil video atau foto untuk digabungkan ke dalam video yang akan dibuat. Nah, di sini ada transitions, ini yaitu memberi efek. Video efek ini gunanya untuk memberi efek pada video. Di sini ada teks. Nah, teks ini untuk memberi teks, atau kita juga bisa membuat video menggunakan teks. Voice. Nah, voice ini gunanya untuk memberi suara atau memberi musik. Text menu, dan juga ada produce. Produce ini gunanya untuk mereview atau melihat hasil akhir video dan untuk menyimpan video yang sudah dibuat. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video berupa teks. Bisa kita lihat di sini, kita klik teksnya. Nah, di sini terdapat banyak sekali background teks yang bisa kita pilih seperti ini. Misal kita pilih yang ini. Nah, lalu kita klik kanan, maka akan muncul tulisan seperti ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik tadi, akan muncul tulisan di bawah seperti ini. Nah, untuk mengganti tulisannya, kita bisa klik 2 kali. Seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengganti tulisan atau mengubah tulisannya, kita bisa klik pada tulisannya seperti ini. Nah, lalu kita hapus, baru kita tulis apa yang kita inginkan atau apa yang akan kita buat. Saya akan membuat pengukuran jarak waktu dan kecepatan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk mengubah jenis tulisannya ini, kita lihat yang di sebelahnya. Di sini ada font. Nah, di sini terdapat banyak jenis tulisan yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Misal kita pilih yang ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini sesuai keinginan kita ya. Nah, untuk mengubah ukuran dari tulisan ini juga, kita pilih yang size di sini sesuai keinginan kita juga, mau size-nya berapa. Nah, akan berubah tulisannya. Nah, kita juga bisa memberi bayangan pada tulisan dengan cara kita pilih yang add ke di sini. Nah, color ini gunanya yaitu untuk mengubah tulisan. Misalnya seperti ini ya. Nah, terus di bawahnya lagi ada tulisan distance. Ini yaitu gunanya untuk memberi bayangan pada tulisan tadi. Nah, misalnya seperti ini karena ada bayangannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan atau memasukkan gambar dengan cara di sini ada yang tulisan add image. Kita klik aja seperti ini. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih gambar mana yang akan kita masukkan. Nah, seperti ini ya.
Nah, karena ini gambarnya terlalu kelihatan, agar jadi kita pilih yang di sini properties image. Di sini ada alpha, lalu kita di angelnya ini kita kurangin. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan gambarnya tidak terlalu kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga ada animasinya untuk teks. Misal kita pilih yang ini. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, untuk mengetahui bagus atau tidaknya video tadi, kita bisa coba di sini. Nah, ini adalah hasil dari video yang telah kita buat tadi. Jadinya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini setelah kita lihat hasilnya tadi, di sini karena durasinya terlalu panjang, bisa kita perkecil dengan cara seperti ini. Kita klik tulisannya, lalu kita tarik seperti ini untuk memperkecil durasinya. Nah, jadilah kecil. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan slide baru ya. Caranya masih sama, yaitu klik teks seperti tadi. Setelah kita klik teks tadi, kita tinggal pilih tulisan mana yang mana. Misal kita pilih yang ini, lalu kita klik kanan lagi. Nah, nantinya akan muncul di sini. Nah, untuk mengganti tulisannya masih sama, kita klik 2 kali pada tulisannya. Nah, misalnya kita mau mengganti tulisannya, misal kita ganti menjadi, misal kita menjadi matematika. Caranya masih sama. Kalau kita akan mengganti jenis tulisan, nah kita klik ini untuk mengganti tulisan, akan jadi seperti ini. Nah, untuk memberi animasinya masih sama, dan memberi yang lainnya juga masih sama seperti tadi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini juga bisa ya untuk menggabungkan video, yaitu dengan cara kita klik media library, kita klik yang import. Nah, di sini kita tinggal pilih video mana yang akan kita tambahkan. Seperti ini. Seperti ini, lalu kita klik. Nah, akan muncul di sini. Lalu kita klik kanan. Kita pilih yang add to video overlay seperti ini. Nah, setelah kita klik kanan tadi yang pilih overlay, maka akan jadinya seperti begini di bawah. Nah, untuk melihat video yang telah kita buat tadi, kita bisa mencoba di sini. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah gabungan dari video tadi. Nah, setelah selesai, kita bisa menyimpannya di sini, di produce.
Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita klik yang next. Di sini terdapat banyak pilihan ya untuk menyimpannya, yaitu seperti MP4, AVI, MOV, DVD, MPEG, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya pilih yang MP4 seperti ini. Lalu kita klik yang next. Lalu di folder ini kita ganti di mana kita akan menyimpannya. Saya menyimpan di My Video, dan di sini misalnya saya memberi nama video MTK. Nah, lalu kita create, klik yang create ya. Nah, ini sedang proses penyimpanan video yang telah kita buat tadi. Nah, setelah proses tadi, sekarang sudah selesai menyimpannya, lalu kita close. Nah, jadi itu tadi adalah merupakan tutorial singkat menggunakan media AVS Video Editor. Oke teman-teman, di sini kami menggunakan alat peraga piramid. Menurut kami ini sangat cocok digunakan untuk materi pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan, agar siswa lebih mudah memahami rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Di sebelah sini ada catatan sederhana untuk keterangan J, K, dan W. J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Dan sebelah sini ada rumus. Ada rumus untuk kecepatan, ada rumus untuk mencari waktu, dan ada rumus untuk mencari jarak. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama, Jaka ingin berpergian dari kota A ke kota B dengan sepeda motor. Jarak kota A ke kota B yaitu 60 km dan kecepatan sepeda motor 20 km per jam. Nah, berapa waktu yang ditempuh oleh Jaka? Ketika kita ditanya waktu, kita tutup W-nya. Jadi untuk mencari waktu, jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi 60 km. Nah, dan kecepatannya 20 km per jam. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Jadi, waktu yang ditempuh oleh Jaka 3 jam. Nah, contoh soal yang kedua, Jaka pergi dengan mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Waktu yang dibutuhkan Jaka yaitu 2 jam. Berapa jarak yang akan ditempuh oleh Jaka? Oke, ketika kita ditanya jarak, kita tutup jaraknya. Jadi rumusnya kecepatan dikali oleh waktu. Nah, kecepatannya tadi 40 km dan waktu yang ia tempuh 2 jam. 40 dikali 2 sama dengan 80. Jadi, jarak yang akan ditempuh oleh Jaka sama dengan 80 km. Dina ingin ke rumah nenek dengan mengendarai sepeda motor. Jarak rumah Dina ke rumah nenek sama dengan 50 km. Dan Dina memerlukan waktu 2 jam untuk perjalanan ke rumah nenek. Berapa kecepatan Dina saat mengendarai sepeda motor? Oke, karena yang ditanya kecepatan, jadi kita tutup K-nya. Nah, rumusnya sama dengan J.
dibagi dengan waktu. Jaraknya 50 km dan waktunya 2 jam. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi kecepatan Dina saat berkendara sama dengan 25 km per jam. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang notasi 24 jam. Notasi 24 jam itu adalah alat ukur waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alat pengukur waktu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jam. Jam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jam analog dan jam digital. Pada jam analog ini adalah menunjukkan waktu pada pukul 00 sampai waktu 12.00. Untuk jam digital sendiri menunjukkan pukul 00 sampai 24 jam. Untuk yang kedua adalah merubah waktu dari jam 12 ke 12 jam ke 24 jam. Dan sebaliknya, pada pukul 00 sampai 12.00 menunjukkan waktu dini hari sampai siang hari. Sedangkan 12.00 dan 24.00 menunjukkan waktu siang sampai malam hari. Ini adalah operasi hitungan satuan waktu. Yang pertama itu hubungan satuan waktu milenium, abad, dasawarsa, windu, dan lustrum. Yang pertama 1 milenium sama dengan 10 abad, 10 dasawarsa, terus 1000 tahun. Kedua, 1 abad sama dengan 10 dasawarsa sama dengan 100 tahun. Selanjutnya 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Dan 1 windu sama dengan 8 tahun. Langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, 5 milenium titik tahun. Soal yang pertama, 5 milenium sama dengan titik tahun. Bisa kita lihat di sini 1 milenium, dilihat di sini ada 1000 tahun. Jadi 5 milenium dikali 1000 tahun. 5 kali 1000 sama dengan 5000 tahun. Jadi 5 milenium sama dengan 5000 tahun. 3. Contoh yang kedua, 15 windu sama dengan titik-titik tahun. Lihat di sini 1 windu sama dengan 8 tahun. Jadi 15 windu dikali 8
8 tahun sama dengan 15 kali 8, 120 tahun. Jadi 15 windu sama dengan 120 tahun. Hubungan satuan tahun bulan. Di sini kita bisa melihat di dalam kalender juga untuk bisa menghitung dalam satuan tahun dan bulan. Misalnya 1 tahun sama dengan 12 bulan, 52 minggu, 365 hari. Terus 1 bulan sama dengan 4 minggu, 30 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, 6 tahun sama dengan titik bulan. Satu, dilihat di sini 1 tahun, 6 tahun titik bulan. Bisa dilihat di sini 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi 6 tahun dikali 12 bulan. 6 dikali 12. 6 dikali 12 sama dengan 72. Jadi 6 tahun sama dengan 72 bulan. Soal yang kedua, 12 bulan sama dengan titik-titik hari. Bisa dilihat di sini 12 bulan sama dengan 52 minggu, 365 hari. Jadi sedangkan 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi di sini 12 bulan dikali 30 hari. 12 dikali 30 adalah 360 hari. Jadi 12 bulan titik 365 hari. Jadi sedangkan 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi di sini 12 bulan dikali 30 hari. 12 dikali 30 adalah 360 hari. Jadi 12 bulan titik 360. Hubungan satuan waktu jam, menit, dan detik. Di sini 1 jam ada 60 menit sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik.
contoh soal langsung. Lima belas menit sama dengan titik-titik detik. Bisa kita lihat di sini 1 menit 60 detik. Jadi 15 menit dikali 60 detik sama dengan 900. Jadi 15 menit sama dengan 900 detik. Soal yang kedua, 180 menit sama dengan titik-titik jam. 1 menit di sini 180 menit titik-titik jam. Di sini kita lihat 1 jam itu ada 60 menit. Jadi 180 menit dibagi 60 menit sama dengan 180 dibagi 60 adalah 3 jam. Jadi 160 menit sama dengan 3 jam. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah satuan ini dengan satuan yang bersisa? Contohnya, satuan bersisa. Contohnya 124 menit sama dengan titik-titik jam. 124 menit. 1 jam itu ada 60 menit. Jadi 124 menit dibagi 60, hasilnya 2,4 atau 2 jam bersisa 4 menit. Jadi di sini 124 menit sama dengan 2 jam bersisa 4 menit. Ada 60 menit. Jadi 124 menit dibagi 60, hasilnya 2,4 atau 2 jam bersisa 4 menit. Jadi di sini 124 menit sama dengan 2 jam bersisa 4 menit. Selanjutnya, operasi hitung antar satuan. Dalam operasi hitung antar satuan, satuan harus sama. Yang pertama, satuan milenium dan tahun. Contohnya, 1 milenium dikurang 3 abad tambah 5 dasar warsa dikurang 25 windu sama dengan titik-titik tahun. Itu milenium. Yuk. 1 milenium sama dengan 1000 tahun. 3 abad. 3 abad sama dengan 1 abad ada 10 tahun.
Jadi 3 dikali 10 tahun sama dengan 300 tahun. 5 dasawarsa sama dengan 1 dasawarsa itu ada 10 tahun. Jadi 5 dasawarsa dikali 10 tahun. 5 dikali 10 itu 50 tahun. Yang keempat, 25 windu. Di sini 1 windu itu ada 8 tahun. Jadi 25 windu dikali 8 tahun. Hasilnya 200 tahun. Jadi 1 milenium dikurang 3 abad ditambah 5 dasawarsa dikurang 25 windu titik-titik tahun adalah 1 windu di sini ada 1000 tahun dikurang 300 tahun ditambah 50 tahun dikurang 200 tahun sama dengan 550 tahun. Jadi 1 milenium dikurang 3 abad ditambah 5 dasawarsa dikurang 25 windu, hasilnya adalah 550 tahun. Tadi kan operasi satuan milenium dan tahun, sekarang satuan tahun sampai hari. Soalnya contoh soal Ya. yang kedua, operasi satuan tahun sampai hari. Contohnya 2 tahun dikurang 7 bulan dikurang 9 minggu sama dengan titik-titik hari. Di sini 2 tahun sama dengan 2 dikali 365 hari sama dengan 730 hari. Yang kedua 7 bulan sama dengan 7 dikali 1 bulan kan 30 hari. Jadi 7 bulan dikali 30 hari. 7 per 30 itu 210 hari. Yang ketiga 9 minggu sama dengan dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Jadi 9 minggu dikali 7, 9 dikali 7 hari sama dengan 63 hari. Jadi 2 tahun atau di sini jadi 730 hari dikurang 210 hari dikurang 63 hari sama dengan 457 hari. Jadi 2 tahun dikurang 7 bulan dikurang 9 minggu, hasilnya adalah 457 hari. 50 tahun dikurang 200 tahun sama dengan 550 tahun. Jadi 1 milenium dikurang 3 abad ditambah 5 dasawarsa dikurang 25 windu, hasilnya adalah 550 tahun.
tadi kan operasi satuan milenium dan tahun, sekarang satuan tahun sampai hari. Soalnya contoh soal Ya. yang kedua, operasi satuan tahun sampai hari. Contohnya 2 tahun dikurang 7 bulan dikurang 9 minggu sama dengan titik-titik hari. Di sini 2 tahun sama dengan 2 dikali 365 hari sama dengan 730 hari. Yang kedua 7 bulan sama dengan 7 dikali 1 bulan kan 30 hari, jadi 7 bulan dikali 30 hari. 7 per 30 itu 210 hari. Yang ketiga 9 minggu sama dengan, dalam 1 minggu itu ada 7 hari, jadi 9 minggu dikali 7, 9 dikali 7 hari sama dengan 63 hari. Jadi 2 tahun atau di sini jadi 730 hari dikurang 210 hari dikurang 63 hari sama dengan 457 hari. Jadi 2 tahun dikurang 7 bulan dikurang 9 minggu, hasilnya adalah 457 hari. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi kecepatan dan jarak. Di sini kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satu waktu, sedangkan jarak adalah panjang yang dilalui. Di sini kecepatan dan jarak ini masih berkesinambungan. Yaudah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, contoh soal. Jarak dari rumah Iwan ke sekolah adalah 800 meter. Jadi J jarak 800 meter. Terus waktu yang ditempuh ke sekolah adalah 4 menit. Jadi W-nya 4 menit. Di sini yang ditanyakan adalah nah, jadi kita di sini nyari kecepatan. Kalau kita nyari kecepatan, rumusnya K sama dengan J dibagi W. Di sini J-nya ada 800 meter, berarti 800 meter dibagi 4 menit. 800 meter dibagi 4 menit adalah 200 meter per menit. Nah, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ini contoh soalnya masuk ke dalam hubungan antar satuan kecepatan. Contoh soal aja langsung. Contoh soal yang kedua, jika sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam, berapa meter per menit kecepatan mobil? Di sini 60 km per jam dibagi
dibagi 1 jam. 60 km ini kita jadiin ke meter, jadi 60 dikali 1000 jadinya 60.000 meter. Sedangkan 1 jam di sini kita ubah dulu, 1 jam adalah 60 menit. Jadi 60 km per jam sama dengan 60.000 km dibagi 60 menit. Jadi 60 km per jam sama dengan 60.000 meter dibagi 60 menit. Jadi 60.000 dibagi 60 itu adalah 1000 meter per menit. Jadi kecepatan mobil adalah 1000 meter per menit. Jadi pembelajaran kita tentang waktu, jarak, dan kecepatan sampai di sini dulu. Ibu rasa kalian semua paham. Jadi Ibu kasih soal dikumpul minggu depan. Sekian video dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.